Ya, review Beat Street modifikasi Supermoto. Kita lihat tampilan dari samping. Nah, pada Beat Street ini saya melakukan modifikasi pada beberapa sektor, diantaranya kaki-kaki ya. Kaki-kaki bagian depan saya pakai peninggi 8 cm, pakai sulingan utuh ya, bukan disambung ya, karena mempertimbangkan kekuatan, daya tahan, kemudian ya karena sering digunakan untuk melibas jalan-jalan yang tidak rata juga ya. Jadi sesekali semi off-road pun masih mau. Kemudian saya menggunakan ban ring 17 di bagian depan dengan pertimbangan diameter ring yang lebih besar akan semakin mudah atau meredam guncangan ketika melewati jalan jelek, handlingnya lebih enak. Di bagian belakang masih tetap menggunakan ring 14. Kemudian shockbreaker menggunakan peninggi yang sama 8 cm dengan pertimbangan center gravity bobot motor masih tetap sama antara depan belakang sehingga handling tetap enak ya. Kemudian sektor buritan ini spakbornya saya menggunakan spakbor PNP KLX BF ya. Kemudian setelah ditinggikan bagaimana untuk standar? Untuk standar tengah saya memang tidak bisa menggunakan, tapi standar samping masih bisa diakali dengan menggunakan standar KLX biasa. Nah, kalau teman-teman untuk peningginya lebih dari 8 cm atau di atas itu, bisa menggunakan standar samping KLX BF yang lebih panjang. Nah, kemudian kita lihat secara detail dari dekat ya. Nah, ini untuk spakbor KLX BF ya. Nah, oke. Kemudian peninggi ya. Peninggi model ini. Nah, saya menggunakan peninggi 8 cm. Ini disambung di las ya. Bisa juga pakai sambungan yang diulir, tapi dipastikan kualitas materialnya yang bagus ya, untuk meminimalisir patah ataupun shockbreaker bengkok atau crankcase pecah ya pada bagian yang dibaut ke shockbreaker ya, karena itu bagian dinamis. Oh ya, untuk sektor pengereman saya mengganti paha rem dengan paha rem RX King. Itu lebih lebih untuk ketuas dayanya itu lebih enak lah ya, dengan diremas sedikit saja itu pengeremannya sudah cukup pakem ya, karena paha rem racking ini lebih panjang dibanding bawaan Beatnya. Kemudian kabel remnya saya menggunakan kabel rem Vario lama ya, itu lebih panjang dari bawaan Beat. Karena apa? Karena di sektor depannya saya menggunakan stang fat bar, jadi biar lebih bagus juga terlihatnya, nggak dipaksa lurus-lurus untuk kabel rem maupun kabel gasnya. Nanti kita lihat sektor depan. Nah, di sektor depan saya menggunakan stang fat bar tipe kontur medium ya. Kemudian spion KLX untuk tampilan klasik seperti tampilan pabrik lah ya. Kita lihat lebih dekat. Saya menggunakan riser untuk adjust posisi reading position biar lebih enak. Kemudian pada bagian kiri saya menggunakan handle rem Yamaha X-Rad ya, karena saya memang kurang suka untuk tipe rem kombi dari Beat Street. Kemudian untuk lampunya saya menggunakan saklar yang bisa dimatikan, jadi kalau masuk ke gang pemukiman penduduk ya saya bisa menggunakan lampu kecil, jadi sopan lah ya.
Oke, selanjutnya ya maksudnya ini ya kabel-kabelnya. Oh ya, untuk kabel rem depan saya menggunakan kabel rem aftermarket. Ini dari merek TDR lah ya. Tuh, untuk meningkatkan pengereman. Diikuti juga ke sektor bawah. Nah, sektor bawah saya menggunakan cakram lebar ukuran 260 mm ya. Nanti kita lihat detailnya. Nah, untuk rem depan piringannya saya menggunakan KTC 260 ya. Nah, kenapa saya menggunakan cakram lebih lebar? Untuk meningkatkan pengereman ya. Karena ketika kita di jalan raya memerlukan pengereman dengan jarak yang lebih pendek, akan terbantu dengan cakram yang lebih lebar ya. Nah, ini untuk di sektor pengereman depan. Jadi modifikasi yang dilakukan di setiap sektor ada pertimbangannya. Nah, ini tampilan dari samping kiri. Kemudian untuk ban depan dan belakang, ban depan saya menggunakan ban MP76 dari FDR ya. Komponnya enak buat di jalan raya, nggak licin lah ya, cukup menggigit. Kemudian peleknya ring 17, lebarnya 160. Dengan pertimbangan profil bannya sedikit lebih lancip dan memberikan efek lincah ketika manuver di belokan. Kemudian di belakang, nah di belakang saya tipikal komuter tiap hari lah ya, jalan-jalan. Saya menggunakan ban FDR XR Evo dengan pertimbangan